Halo teman-teman investor, jumpa lagi dengan saya Arif Widianto, founder Bola Salju. Sudah lama ya tidak berjumpa dalam sekilas saham. Kali ini kita akan membahas DLTA versus MLBI. Ini sekali lagi bukan analisa. Saya tidak berusaha meyakinkan Anda, tidak berusaha memberikan Anda layanan itu. Tapi upaya kami yang kita lakukan ini adalah anggap saja sebuah edukasi dan studi kasus. Tujuannya apa? Agar Anda tahu bagaimana cara saya menganalisa kedua saham ini. Baik ya, saya lanjutkan. Saham keduanya ini masuk dalam sektor minuman dan jelas bukan saham syariah karena keduanya memproduksi minuman beralkohol ya. Baik, disclaimer berlaku teman-teman, silakan dibaca. Investasi selalu punya risiko ya. Anda bisa untung, bisa rugi, bisa kehilangan seluruh modal. Untung capital gain, untung dividen bisa, untung floating, untung realistis bisa, rugi juga demikian. Begitu pula ancaman atau risiko kehilangan seluruh modal apabila Anda berinvestasi di saham yang buruk, yang perusahaannya bangkrut, fraud, atau dibubarkan seperti itu. Jelas ya? Kemudian ini disclaimer standar dan biasanya dan penting. Kinerja masa lampau tidak menjamin kinerja di masa depan. Ya, Anda harus bertanggung jawab. Yang ketiga, karena ini minuman beralkohol, saya juga menambahkan disclaimer tambahan. Saya tidak akan pernah berinvestasi dalam kedua saham yang dibahas dalam rentang waktu yang tidak terbatas. Oke? Nah, saya lanjutkan. Sumber data yang kami pakai laporan tahunan dan laporan keuangan dari masing-masing perusahaan tersebut. Kita pakai historical sampai 10 tahun ya. Kebetulan kedua perusahaan cukup bonafit karena menyediakan data yang komprehensif dalam jangka panjang. Baik, kita lanjutkan. Saham pertama di LTA. PT Delta Jakarta pertama kali berdiri tahun 32, terus kemudian berubah-ubah nama, lalu berubah menjadi PT Delta Jakarta pada tahun 1970. Kemudian merek global dari Filipina, San Miguel, membeli atau mengakuisisi perusahaan mayoritas perusahaan ini pada 1990. Dan sebagian saham nanti dulu ya, merek yang diproduksi dan dipasarkan itu Anchor, Carlsberg dan seterusnya. Sebagian produk juga diekspor ke Thailand dan Vietnam. IPO pada tahun 84, kepemilikan saham grup San Miguel itu 58,33, pemerintah Provinsi DKI Jakarta 26,25% dan publik sebesar 15,42%. Selanjutnya yang multi bintang ya, MLBI. Didirikan pada 28, jadi agak lama dikit ya, 10 tahunan sebelumnya. Kemudian pindah domisili yang awalnya di Medan, jadi ke Surabaya, tahun 36 diambil alih oleh Heineken ya. Terus kemudian ganti nama menjadi PT Multi Bintang Indonesia dan menjadi perusahaan terbuka pada tahun 2001. Merek yang diproduksi itu ada Greenstein, Heineken, Strongbow, yang satu tadi Anchor, Carlsberg dan seterusnya ya. Yang ini kepemilikan saham sekarang Heineken Internasional 81,78 dan 18,22. Nah, teman-teman, seperti disclaimer tadi, disclaimer ini saya juga perlu berlaku. Saya tidak ada experience soal minuman beralkohol, juga tidak meriset lebih dalam. Saya anggap dari kinerja-kinerja yang ada itu sudah mewakili pandangan saya. Nah, kinerjanya bagaimana, komentar saya apa, nanti kita lanjutkan. Baik teman-teman, satu-satu ya. Nah, tadi katanya kedua perusahaan ini sebagian kecil diekspor. Ya, coba kita cek ya sebentar di presentasi sebelumnya. Ya, sebagian ya, saya nggak salah ya. Sebagian produk diekspor, kita lanjutkan lagi. Nah, di Delta Jakarta, itu sebenarnya ekspornya sedikit sekali, hanya 0,14%. Kalau dinilai dalam miliar, itu 1,3 miliar sekian. Sementara itu MLBI agak besar sedikit, 10,9, tetapi level pemasaran mereka jauh lebih besar, 3.684 miliar atau 3,6 triliun, seperti itu ya. Nah, dari kedua ini sayangnya
dari yang saya riset, Delta tidak ada segmen alkohol dan non-alkoholnya. Di MLBI ada, kita sajikan itu. Jadi 88,12% MLBI itu minuman beralkohol, yang 11,88% non-alkohol. Nah, menarik ya kalau tahu dua data ini, ternyata yang segmen yang non-alkohol juga lumayan besar. Nah, dari sini, dari kualitas produk dari apa, saya nggak tahu. Tadi saya sudah nyatakan. Tapi ya saya juga sempat membaca-baca beberapa artikel, beberapa pembahasan, analisa. Konon katanya yang saya pelajari, produk beralkohol katanya terkait erat dengan relasi atau konteks dari lokalitas. Nah, biasanya konon, ini konon lagi-lagi menurut buku atau bacaan yang saya baca, itu selalu tergantung dari pengalaman experience lokal masing-masing. Nah, biasanya merek tertentu di daerah tertentu itu tidak selalu terkenal, gampang ditransfer ke tempat yang lain, seperti itu. Nah, kita paham tadi dari merek-merek kedua emiten ini, mereka mengelola merek yang sama, dan sebagai merek lokal mungkin Bintang punya daya tahan, punya endurance yang lebih lama, kayak gitu. Nah, tetapi nggak tahu ya, kita pelajari saja, tapi at least dari data yang ini, dari domestik, keduanya sudah berbicara sedikit ya. Oke, kita buktikan, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita pelajari dulu laba rugi dari Delta. Ini sebagai pembelajaran buat teman-teman, ini cara saya menganalisa. Jadi, saya masukkan itu seluruh data, baik itu laba rugi, neraca, arus kas. Tapi yang kita presentasikan, yang kita bahas di sini hanya laba rugi saja. Kalau bisa 10 tahun, sehingga nanti Anda akan mengetahui pola-pola, relasi-relasi dari angka-angka itu. Nah, seperti ini. Dari penjualan kita bisa pantau. Kalau angka saja mungkin kita tidak bisa berbicara. Nah, ini 2020 kinerja 9 bulan ya, kita nggak setahun kan. Kita bisa compare, kita bisa bandingkan antara kinerja 5 tahun, pertumbuhan 5 tahun KGR-nya, dan 10 tahun. Perlu diketahui yang 5 tahun hingga 2019 ya, yang 10 tahun juga hingga 2019. Nah, membandingkan kedua data, contoh ini di penjualan, kita jadi tahu bahwa selama 5 tahun terakhir perusahaan ini kinerjanya agak turun dibanding 10 tahunan. So, apa yang bisa kita pelajari? Trennya agak turun, agak menurun penjualannya. Nah, kita bandingkan juga dengan yang lain dari laba kotor, agak naik, agak besar maaf, laba usaha seperti itu, laba sebelum pajak seperti itu, dan laba bersih seperti itu. Nah, dari tren 5 tahunan dan 10 tahunan, kita akan pahami bahwa memang seperti yang tadi, pertumbuhan 5 tahun terakhir, nah justru ya kalau di pos yang bawah, bottom line dari Delta, malah 5 tahun terakhir trennya agak bagus versus dibanding 10 tahunan. Apa yang kita baca? Ya belum bisa apa-apa. Anda sebagai analis, Anda sebagai investor yang ingin mempelajari lebih detail harus mengulik-ngulik apa yang menyebabkan perubahan tren ini dari penjualan versus laba. Apakah mereka memang sekarang produksinya atau marketingnya atau usahanya lebih efisien sehingga justru pertumbuhan 5 tahun terakhir lebih bagus dibanding 10 tahun, padahal penjualannya justru lebih parah. Nah, kayak gitu. Oke, cukup ya. Sekarang MLBI multi bintang, kita compare juga, kita punya data. Ternyata, Anda ingat tadi ya, yang Delta 3 dan 4%. MLBI ternyata penjualannya 6,6, jadi 7,5 dan 7,5. Jadi dari dua data ini, dari sisi penjualan berarti perusahaan MLBI lebih mampu meningkatkan penjual selama 10 tahun terakhir dibanding yang satunya tadi. Jelas ya? Gitu. Nah, kita compare juga seluruh data sehingga Anda bisa pantau, bisa analisis, bisa diketahui trennya. Nah, cara saya seperti ini, ada KGR 5 tahun, 10 tahun. Nah, teman-teman yang mewujudkan, ternyata memang 5 tahun terakhir tren kedua perusahaan bottom line-nya makin bagus. Ya.
dibanding 10 tahun sebelumnya. Nah, ada fakta menarik yang kedua yang bisa kita compare dari KAGR 10 tahunan. Ternyata KAGR atau pertumbuhan majemuk dalam jangka panjang MLBI justru lebih besar dibanding delta. Nah, apa yang bisa Anda pahami dari sisi itu? Anda putuskan sendiri ya. Kalau menurut saya berarti ya saya tadi kan ceritanya studi kasus ya. Kalau menurut saya berarti kualitas pertumbuhannya MLBI lebih bagus. Nah, tapi kita pelajari lagi selanjutnya. Nah, saya punya cara lain untuk menganalisa dari tren pertumbuhan. Seperti ini. Ini di delta. Kita compare tadi di data, kita bandingkan tahun demi tahun, kita pantau grafiknya. Nah, dengan mengolah data menjadi grafik itu akan memudahkan Anda untuk mempelajari, untuk memantau di mana periode apa, sebesar apa tren baik karena kita fokus pertumbuhan ya, baik dari penjualannya, baik dari laba bersihnya atau asetnya atau liabilitasnya atau ekuitasnya. Sehingga ketika Anda ingin concern hal tertentu, katakanlah di sini ya, kita abaikan yang 2020. Ini yang 2020 kita abaikan. Kita lihat yang kinerja ini. Jadi ini 2011, 12, 13, 14, 15. Kenapa mengalami penjualan yang parah pada saat itu? Nah, mungkin Anda bisa mengecek dari berita, dari seterusnya, apakah ada semacam regulasi yang menghambat penjualan minuman beralkohol seperti itu. Itu sebagai contoh. Tapi nggak tahu fakta yang terjadi, silakan Anda search. Nah, ternyata ya semuanya berrelasi, tapi uniknya perusahaan ini bisa menurunkan liabilitas pada tahun itu. Nah, cukup menarik ya, meskipun penjualannya terganggu, meskipun labanya terganggu, meskipun pertumbuhan asetnya lebih sedikit, tapi liabilitasnya justru diturunkan. Nah, kemudian ekuitas sepertinya stabil ya pertumbuhannya, kecuali pada 2 tahun terakhir, pada tahun 2019. Nah, di situ titik tolaknya sehingga nanti Anda bisa fokus apa yang menyebabkan ekuitas itu turun pada periode tersebut. Nah, tetapi ya tentu kesimpulannya nggak tahu hasil akhirnya. Nah, ini kita bandingkan juga di MLBI, tren penjualan, pertumbuhan. Nah, sebenarnya teman-teman ternyata di MLBI malah agak fluktuatif ya dibanding yang atas. Ada penurunan sedikit pada 2011, 2012, tapi 2013 naik, 2014 turun-turun, kemudian naik-naik seterusnya, setelahnya ya. Pengecualian 2020 karena kita di tengah wabah COVID ya jelas sekali. Nah, begitu cara saya menganalisis tren sehingga nanti kita akan bisa fokus ke tahun tertentu, penurunan sebesar apa, impact-nya apa, kemudian kita bisa fokus ke hal-hal tertentu. Katakanlah di penjualan, trennya kita bisa fokus apa yang menyebabkan pada tahun itu. Katakanlah di laba bersih, kita bisa fokus bottom line sudah turun, yang menyebabkan apa? Apakah ada biaya atau beban atau hal-hal krusial yang terjadi pada tahun tersebut, misalnya seperti itu. Oke ya, cukup paham, semoga dipahami. Kita lanjutkan kualitas laba. Nah, ini juga saya membandingkan, jadi dari data yang ada tadi, dari laba, dari aset, dari arus kas semua kita input, ya. Nah, begitu pula pos-pos yang kecil-kecil, kemudian ini contoh dari laba kan dari laporan laba rugi saja, kita bandingkan perkembangan margin laba kotornya, perkembangan margin laba sebelum pajaknya, perkembangan laba bersih, juga ROE. Nah, dari data-data ini kemudian kita akan bisa pantau misalnya. Nah, kita sandingkan kedua perusahaan itu, kita bandingkan tahun demi tahun yang sama, kita jadi akan tahu fokus ke hal-hal tertentu. Nah, ternyata setelah tadi misalnya kita tahu delta tahun 2015 itu turun ya penjualannya, margin laba kotornya wajar. Nah, tapi kita kemudian bisa pantau ternyata dari margin laba kotor mereka cukup oke ya, kisaran 70-an% loh ini. Sementara itu multi bintang kisarannya kurang dari itu. Nah, itu menarik. Nah, terus kemudian kita geser ke margin laba sebelum pajak di bawah 50%. Yang satu
35-an hingga 45% ya, masih menarik. Nah, kita geser lagi ke margin laba bersih. Nah, di sini menarik, lebih menarik lagi, ada sesuatu di sini. Apa itu? Ini, kualitas margin laba bersih multi bintang ternyata di sini lumayan bagus atau bersaing dengan delta. Nah, apa yang terjadi di pos antara margin laba sebelum pajak dan margin laba bersih itu harus Anda pelajari. Nah, kemudian kita bisa pelajari juga ROE, kualitasnya bagaimana. Nah, kayak gini. Nah, sebagai contoh di sini ya, di delta pada tahun 2015. Anda bisa perhatikan ada penurunan ROE yang cukup signifikan pasca tahun 2015. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Anda harus menengok ke pos-pos tadi untuk mempelajarinya. Nah, ini cara saya bagaimana saya bisa melihat tren tertentu sehingga saya fokus ke hal-hal ini. Katakanlah ROE, saya akan fokus ke laba, saya akan fokus ke ekuitas. Jika ekuitasnya ROE-nya mengecil, berarti ekuitasnya bisa lebih besar ya, atau labanya mengecil kan gitu kan, ya kayak gitu. Dan seterusnya. Oke ya, jelas ya. Kita lanjutkan. Sebagai investor konservatif, investor yang fokus dalam untuk mempelajari sesuatu yang baik dari perusahaan, arus kas itu penting. Nah, kebetulan dalam perbandingan ini saya menyandingkan laporan analisa arus kas dengan persediaan dalam satu tempat. Nah, ini menurut saya penting persediaan itu kita pantau sehingga kita tahu kualitas itu loh, inventory turnover dan arus kas. Nah, so far dari dua perusahaan ini ya, arus kasnya sehat terus. Wajar ya, perusahaan produsen minuman beverage, minuman beralkohol. Cashco katanya dividennya juga lancar, membagikan dividen terus-menerus. Anda bisa lihat Delta, bahkan tahun 2020 masih membagikan dividen, kecuali hanya multi bintang. Mereka tidak membagikan dividen pada tahun 2020 yang lalu. Arus kas investasi relatif kecil ya, tinggal ini kayak perusahaan yang tinggal menjalankan saja. Nah, yang menarik justru menurut saya di sini, perputaran persediaan. Anda bisa menyimpulkan apa di sini? Multi bintang jauh lebih baik dibanding delta. Jauh lebih baik dalam arti apa? Perputaran persediaan kan menilai bagaimana perusahaan bisa menjual barang dari kelola persediaan yang ada. Berarti dengan volume persediaan yang dipunya oleh multi bintang, mereka bisa melakukan penjualan lebih banyak dibanding delta, gitu bacanya. Nah, di sini rasionya 12 kali, cukup sangat bagus, sementara delta 3,5 kali dalam setahun. Artinya gambarannya gini ya, dalam gudang-gudang mereka yang tersebar di seluruh chain logistik mereka, delta itu bisa menjual hanya 3,5 kali dalam setahun dari seluruh volume persediaan. Sementara multi bintang bisa menjual lebih dari 12 kali, bahkan Anda pelajari itu hampir 24 kali ya. Nah, ini rasionya. Oke, di kualitas ini multi bintang lebih bagus. Nah, kemudian kita juga bandingkan analisa keuangan. Nah, ini penting karena kita sebagai investor long term, rasio keuangan itu memberi semacam gambaran atau garansi bahwa investasi kita aman. Karena jika perusahaannya kuat, keuangannya, utangnya kecil, potensi atau gambaran atau resiko kebangkrutan, resiko tidak mampu membayar utang, itu kecil sekali. Nah, teman-teman, kebetulan lagi-lagi karena perusahaan kategori ini, cashco sehat, ya lihat debt to equity ratio-nya kecil sekali. Nah, ini multi bintang agak gede. Apa sebab? Nah, ini kalau kita hanya membandingkan DER saja, itu kadang tidak bisa berbicara. Mungkin ini perkiraan saya, barang atau liabilitas milik vendor itu besar. Sebagai pembanding perusahaan yang sejenis Unilever punya tingkat DER yang tinggi juga. Nah, komparasi yang lain yang seharusnya layak adalah ini interest coverage, tapi di sini tidak saya pantau. Nah, katakanlah dari rasio lancarnya ya, nah MLBI lebih kecil dibanding
ini delta. Tetapi di sisi yang lain, liabilitas jangka panjang dibanding aset, keduanya sama-sama kuat. Nah, kayak gitu ya. Nah, kenapa multi bintang mengelola atau mempunyai struktur keuangan seperti itu dibanding delta? Begitu pula rasio lancarnya, kenapa kecil dibanding delta? Nah, itu harus Anda pelajari. Saya tidak akan memberi jawaban di sini. Oke, kita lanjutkan valuasi. Nah, ini sebagai gambaran, bukan penilaian, bukan saran, bukan analisa. Kita cover saja. Saya juga disclaimer tadi, saya tidak akan berusaha membeli saham ini, tidak akan pernah ya, gitu. Jadi kita niatkan edukasi. Nah, komparasi ini sambil berpikir, terima kasih like-nya, barangkali membantu channel ini ya. Baik, kita selalu pantau tahun demi tahun untuk mengetahui tren dari valuasi. Nah, sayangnya karena era COVID, valuasi tahun 2020 agak anomali ya. Tetapi kita bisa pantau teman-teman ya. Dalam historical selama 10 tahun, memang MLPI selalu dihargai lebih mahal dibanding Delta. Kita lihat di sini ya. Delta tidak pernah menyentuh 25 kali laba ya sahamnya. Sementara MLBI pernah sampai 35 kali laba. Gede ya. Begitu pula nilai buku Delta so far maksimal itu hampir 9. Sementara MLBI hampir 50 kali lipat dari nilai bukunya. Bahkan terakhir ini mereka masih dihargai di atas 12,5 kali lipat. Begitu pula dividen dibagi saham dan dividen dividen per laba bersih atau payout ratio. Nah, dengan membandingkan kedua data ini kayaknya salah saya merujuk data, tapi ya udah biarin aja ya. Dengan merujuk ke beberapa data ini, Anda akan tahu gambaran utuh bagaimana harga perusahaan itu dibanding laba, dibanding ekuitas, sehingga barangkali Anda mau membuat keputusan apakah di Delta, apakah di MLBI, Anda tahu resikonya. Di sini misalnya potensi payout ratio-nya lebih kecil, di sini lebih besar, hampir 100% laba dibagikan dividen, kayak gitu ya. Nah, tetapi di sisi lain Anda membeli lebih murah, contohnya di sini membeli lebih mahal. Nah, kayak gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, dalam hal terakhir, sebuah analisa saya suka membandingkan. Ini saya juga mempelajari dari Ben Graham. Beliau memberi contoh-contoh yang komprehensif, yang menarik dalam security analysis misalnya. Dibandingkan misalnya harga, kemudian price to earning ratio kedua perusahaan ini, kemudian historical price to earning ratio, sehingga Anda jadi tahu. Kalau saya memilih Delta, biasanya dihargai rendah 13, hingga 19 PE-nya. Tetapi MLBI dihargai 13 sampai 34. Nah, ada risk kan? Ada risiko di sana. Sekarang MLBI memang dihargai lebih mahal, tapi bisa jadi turun kan hingga 13 kayak gitu. Nah, begitu pula price to book value historical saya akan bandingkan. Pernah ya DLTA dijual 3,12 nilai bukunya hingga 8,9. Sekarang 3,11. MLBI sekarang 14,7, tapi mereka juga pernah 12,29 kayak gitu ya. Jadi Anda akan tahu resikonya jika memilih ini atau memilih itu dan seterusnya. Nah, begitu pula payout ratio kita pelajari situ, tapi saya ini sedikit ya. Karena angkanya terlalu besar di Delta, maka saya memutuskan harus average 2 tahun sebelumnya sehingga ketemu 92,96. Tetapi bahkan dari data-data terakhir, ya kita average saja udah kayak gitu ya, MLBI 101, oke. Sementara itu dividend yield per harga tersebut di atas itu 12,57 di Delta. MLBI di setara 6,4% ya yieldnya. Tetapi disclaimer, peringatan, pada tahun 2020 MLBI tidak membagikan dividen. Jadi ini adalah yield per
per 2019. Oke. Nah, kita juga bandingkan, ini juga menarik, membandingkan growth 5 tahun yang lalu dan 10 tahunan. Nah, dari sini Anda akan tahu, dari semua data ini, dari yang tadi, Anda akan tahu bahwa, misalnya contoh ya, oke, di posisi sekarang, dari valuasi price to earning, dari price to book, ingat, valuasi ini bukan berarti anggapan Anda harus beli yang murah, tidak, belum tentu, ya. Tetapi dari angkanya, memang Delta dijual lebih murah dibanding MLPI, ya, so far, hingga titik saat ini. Tetapi, dalam historical, memang MLPI selalu dihargai lebih mahal. Nah, di situ ada risk-nya, di situ ada potensinya juga. Anda harus pertimbangan masing-masing. Membayar ini risk-nya begini, membayar itu risk-nya begitu, membayar ini potensinya begini, membayar itu potensinya begitu. Nah, dalam valuasi di sini sisi pentingnya. Kalau Anda misalnya memakai DCF, kemudian Anda menginput sejarah historical, pasti MLBI akan valuasinya akan jauh lebih tinggi dibanding DLTA. Nah, di situ bahayanya kalau kita hanya tahu hanya satu rumus, misalnya DCF, Anda input saja sesuatu di situ, Anda nggak dapat apa-apa. Anda juga harus melihat historical price, historical potensi-potensi lain, cash flow yang Anda peroleh sebagai investor, juga faktor-faktor yang lain seperti faktor fundamental. Contohnya tadi, masalah persediaan. Memang di sisi kiri, ya di sisi ini delta memang lebih murah. Tetapi Anda akan tahu bahwa ternyata kemampuan menjual MLPI jauh lebih baik karena perputaran persediaannya lebih besar. Namun di sisi yang lain, dari sisi faktor keuangan, ternyata posisi struktur keuangannya MLBI dari rasio lancar at least ya yang kita pantau tadi lebih lemah dibanding Delta. Itu gimana? Ya itu harus diputuskan. Jadi teman-teman, jangan sampai terkecoh ya, entah di Delta atau MLBI atau valuasi yang lain atau analisa yang lain. Sekarang ini banyak yang menyajikan hanya menonjolkan seakan-akan Anda diberikan valuasi, tetapi tidak bisa sesederhana itu. Ya, valuasi itu gampang, tinggal Anda punya rumus, tinggal input, oke, no problem, Anda bisa menghitung. Tetapi masalah faktor apakah kita memilih A atau B, itu lain lagi. Itu pertimbangannya sudah banyak sekali. Apakah fundamentalnya, apakah risiko, apakah potensinya, gitu ya. Semoga semua jadi gambaran. Karena sebagai contoh di kasus inilah, Anda membeli saham perusahaan yang lebih murah, tetapi ada risk di sana, ada pertumbuhan growth yang lebih kecil, ya, ada historical price yang lebih kecil, ada mungkin sentimen lokalitas yang lebih kecil dibanding MLBI, contohnya seperti itu. Jelas kan? Di sisi yang lain, kalau Anda ingin membayar MLPI yang lebih mahal, ada risk di sana. Historical price memang tinggi, tetapi ada risk juga. Anda bisa turun lebih bawah. Turun sahamnya. Jika turun, Anda akan rugi lebih banyak. Kan gitu. Ada risk juga di sana di MLPI. Dividen yield-nya lebih kecil, sementara delta lebih besar. Nah, lalu bagaimana? Ya terserah Anda, pertimbangan masing-masing. Nah, begitu edukasi kami, apa yang kita gambarkan dari studi kasus ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu di sekilas saham berikutnya.